Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai penanganan khusus untuk mengatasi banjir di wilayah Jabodetabek. Dengan kelompok 2 yang beranggotakan Ardika Burdiansyah, Zulfahmi Eri Susanto, Tika Yohana, Muhammad Fajar Kusuma, Esther Gracia Butar-Butar, Azura Safa Gaista, dan Endirul Walidaini. Bagian pertama akan dijelaskan oleh Esther. Kepada Esther dipersilakan. Untuk latar belakang masalah, banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Masalah banjir di DKI Jakarta bukan lagi merupakan hal yang baru. Setiap musim penghujan datang ada saja wilayah Jabodetabek yang terendam air. Bahkan tak jarang juga di musim kering pun ada beberapa wilayah DKI Jakarta yang terendam air. Hal ini dikarenakan kurangnya ruang terbuka hijau atau RTH membuat kawasan resapan air berkurang sehingga menyebabkan banjir. Tak hanya itu, pembangunan gedung dan hotel-hotel di wilayah Jakarta menyebabkan penggunaan air tanah secara berlebihan. Kondisi ini membuat potensi banjir semakin besar dan kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sangat melekat pada warga ibu kota sekitarnya. Berbagai cara dan upaya hingga saat ini telah dilakukan pemerintah di daerah Jabodetabek untuk mengantisipasi banjir dan mengurangi jumlah kerugian yang disebabkan oleh bencana banjir. Next. Yang kedua, definisi masalah. Berdasarkan definisi masalah di atas, kami menyimpulkan beberapa root cause, yaitu yang pertama, banjir yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia disebabkan oleh tingginya curah hujan dan kurangnya daerah resapan air. Yang kedua, banjir yang terjadi di kota-kota tersebut dapat menghambat aktivitas kenegaraan karena akan berdampak pada fasilitas pusat pemerintahan. Yang ketiga, faktor utama penyebab banjir yang terjadi di Jabodetabek dan sekitarnya yaitu masalah pembuangan dan pengolahan sampah yang masih belum dapat diselesaikan. Berdasarkan pernyataan tersebut yang menjadi real root cause atau akar permasalahan sebenarnya dari banjir yang sering terjadi di Jabodetabek adalah pernyataan ketiga, yaitu faktor utama penyebab banjir yang terjadi di Jabodetabek dan sekitarnya yaitu masalah pembuangan dan pengolahan sampah yang masih belum dapat diselesaikan. Kemudian, problem statement menurut kami sebagai mahasiswa yang ingin ikut menyelesaikan permasalahan yang terjadi di daerah Jabodetabek adalah bagaimana upaya pemerintah dalam menertibkan masyarakat agar dapat membuang sampah pada tempatnya dan memaksimalkan pengolahan sampah. Terima kasih. Terima kasih kepada Esther. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Biro. Kepada Biro dipersilakan. Baik, terima kasih Vika. Saya di sini akan menjelaskan metode teknik Scamper. Kami telah berbicara antara satu sama lain dan menemukan beberapa ide untuk mengatasi masalah banjir ini. Dari metode Scamper yang kami dapat, kami menyimpulkan beberapa ide solusi yang dapat diterapkan seperti 1. Pemerintah dapat mengganti tempat sampah dengan tempat sampah pintar buatan anak bangsa, sehingga selain menyelesaikan masalah banjir, kebijakan ini juga dapat mengembangkan potensi anak bangsa. 2. Pemerintah dapat mengganti teknik pengolahan sampah menjadi teknik sanitary landfill yang dilakukan dengan menumpuk sampah di lokasi cekung kemudian menimbunnya. Selain dapat menyelesaikan masalah terkait sampah, cara ini juga dapat membuat tanah menjadi subur karena adanya sampah organik, sehingga setelah dikubur dapat dilakukan penanaman pohon yang dapat dengan mudah beradaptasi serta akan menambah jumlah resapan air. 3. Pembuatan tempat sampah dengan lebih menarik dan memiliki banyak fungsi serta dapat terhubung ke smartphone yang akan menarik minat masyarakat. Next. 4. Selanjutnya, kami dari kelompok 2 telah berembuk untuk mengambil keputusan. Dari hasil keputusan kami mendapatkan bahwa alternatif yang dapat ditindaklanjuti atau tetap dijalankan adalah penggunaan tempat sampah pintar dan penggunaan metode sanitary landfill sebagai metode pengolahan sampah.
Namun untuk menggantikan tempat sampah yang berbasis smartphone, kami kembali mengusulkan untuk pembuatan suatu aplikasi tambahan. Aplikasi ini kami dedikasikan sepaket dengan tempat pengolahan sampah sanitary landfill, di mana aplikasi ini nantinya akan menghubungkan antara masyarakat dengan petugas kebersihan. Aplikasi ini akan mengatur jadwal pembuangan sampah rumah tangga sehingga tidak terjadi penumpukan di tempat pengolahan sampah dan pengolahan sampah dapat dilakukan secara maksimal. Setelah mendapatkan beberapa ide yang berkemungkinan besar untuk dijalankan, maka kami akan mengidentifikasi risiko dan bahaya dari yang kami berikan melalui tabel berikut. Next slide. Baik, dari tabel yang telah kami simpulkan, kami mendapatkan ada beberapa bahaya atau ancaman dari kedua alternatif ini yang cukup besar. Namun, ada beberapa masalah yang dapat diselesaikan atau diminimalisir risikonya seperti penumpukan sampah harian masyarakat. Karena dengan aplikasi yang telah kami bahas sebelumnya, pemerintah dapat mengontrol sampah harian masyarakat. Selain itu, masalah yang mengancam tidak akan timbul selagi pemerintah bergerak secara konsisten dan perlahan agar mendapat hasil yang diinginkan. Selain memaksimalkan hasil produksi, kekonsistenan ini juga akan memberi waktu bagi masyarakat untuk beradaptasi dan menimbulkan disiplin yang tinggi dalam pembuangan sampah. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Biro. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fajar Kusuma. Kepada Fajar, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode CapNet-Rego Potential Problem Analysis. Berdasarkan metode KTPPA, potensial problemnya pertama adalah kerusakan lingkungan. Hal itu dikarenakan membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan banjir. Cara pencegahannya yaitu memperbanyak tempat sampah dan mengganti tempat sampah yang ada dengan tempat sampah yang pintar. Atau pembersihan secara berkala. Potensial problem yang kedua, kerusakan fasilitas umum dan pribadi. Hal ini dikarenakan banjir yang menggenangi fasilitas yang ada, dan cara pencegahannya yaitu membuat fasilitas tahan air dan mengurangi penggunaan fasilitas tidak tahan air di ketinggian yang rawan tergenang air, atau mengganti fasilitas yang terdampak dengan yang baru dan yang lebih bagus dan sesuai dengan ketentuan agar tidak terdampak lagi saat banjir terjadi. Yang ketiga adalah wabah penyakit. Hal ini dikarenakan banjir dapat membawa kuman dan virus yang dibawa oleh air banjir. Cara mencegahnya yaitu segera mengevakuasi diri ke daerah aman dan melakukan pengobatan dan perawatan sesuai anjuran dokter terhadap penyakit yang diderita. Dan yang terakhir, potensial problemnya adalah korban jiwa. Karena debit air yang tinggi sehingga bisa membuat orang terbawa arus. Cara pencegahannya yaitu sesegera mungkin menyelamatkan diri ke daerah evakuasi dan melakukan evakuasi dan pengecekan kepada seluruh masyarakat dan memastikan semuanya aman dan tidak ada korban jiwa. Itu saja dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Fajar. Bagian selanjutnya akan dibacakan oleh Ardika Budiansa. Kepada Ardika, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Vika sebagai moderator. Baik, untuk bab selanjutnya, bab 4, yaitu implementasi. Pada yang pertama ada Gantt chart. Di sini fungsinya untuk mengidentifikasi kegiatan yang berhubungan dengan upaya penanganan untuk mengatasi banjir beserta alokasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Pada tabel ini diperoleh beberapa aktivitas yang akan dilakukan selama penanganan untuk mengatasi banjir. Yang pertama, perekrutan pekerja untuk pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, pendataan titik-titik pemasangan tempat sampah pintar dan titik-titik yang cocok untuk dijadikan tempat pengolahan sampah atau sanitary landfill. Yang ketiga, persiapan dan pembuatan tempat sampah pintar dan persiapan lahan untuk sanitary landfill. Yang keempat, pemasangan tempat sampah pintar dan pembuatan cekungan untuk sanitary landfill di titik-titik yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir evaluasi.
pada Gantt chart ini, aktivitas yang dilaksanakan berjumlah 13 minggu. Selanjutnya, pada deployment chart. Deployment chart ini berfungsi sebagai pembagian tugas kepada pihak-pihak yang ikut serta terlibat dalam upaya mengatasi banjir di Jabodetabek. Pihak-pihak yang berpartisipasi mencakup pemerintah, masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, perekrutan pekerja. Perekrutan pekerja ini dilakukan oleh pemerintah, dan yang kedua, pendataan wilayah yang akan dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, persiapan peralatan dan perlengkapan. Pada persiapan peralatan dan perlengkapan dilakukan oleh semua anggota, yaitu pemerintah, mahasiswa yang berpotensi, masyarakat, dan kontraktor. Selanjutnya, pembuatan tempat sampah pintar. Pembuatan tempat sampah pintar yang diikuti atau yang didirikan oleh mahasiswa yang berpotensi. Selanjutnya, pembuatan lahan untuk sanitary landfill. Pembuatan lahan untuk sanitary landfill ini dilakukan oleh kontraktor. Selanjutnya, pemantauan pelaksanaan kegiatan. Pada pemantauan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pemerintah, dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi ini dilakukan oleh pemerintah. Baik, untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Ardika. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Azura Safabeika. Kepada Azura dipersilakan. Ulang ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Vika. Yang pertama tuh pemerintah harus menyediakan pekerja di tempat pengolahan sampah yang berjumlah 50. Ya, harga sekitaran per unit itu 1.500.000 untuk satu orang. Dan selanjutnya pemerintah menyediakan pekerja pemberi sampah yang sekitaran 25 orang yang dengan tarif 750.000 untuk satu orang. Lalu anak bangsa yang berkontribusi dalam pembuatan tempat sampah pintar, sekitar 6 orang, harga per unitnya 50 juta untuk 3 orang. Lalu butuh kru pembantu pembuatan tempat sampah pintar, sekitar 50 orang dengan harga per unit 10 juta, dengan keterangan 50 orang dikali sama harga unitnya. Lalu tempat pengolahan sampah. Lalu juga pembuatan cekungan untuk sanitary landfill, 1 buah dengan harga per unit 1 juta. Lalu peralatan untuk membuat tempat sampah pintar, lalu alat-alat untuk melengkapi sanitary landfill. Udah, terima kasih dari saya. Lanjut ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Azura. Selanjutnya, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Dr. Fahmi Eri Susanto. Kepada kami dipersilakan. Terima kasih, Pika. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Berdasarkan masalah dan ide penyelesaian yang kami rincikan pada laporan ini, kami melakukan evaluasi guna memastikan bahwa solusi atau ide yang kami rumuskan dapat menyelesaikan permasalahan banjir yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia yang pada pembahasan kali ini adalah daerah Jabodetabek. Yang pertama, apakah solusi ini dapat mencegah terjadinya banjir di masa mendatang? Jawaban kami, ya, karena dengan menggunakan teknologi pada tempat sampah akan meningkatkan antusias dan minat masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga dapat mencegah terjadinya banjir di masa depan. Yang kedua, apakah terdapat risiko atau konsekuensi yang mungkin ditimbulkan dari solusi ini, dan bagaimana cara mengatasinya? Jawaban kami, ya, karena kurangnya kedisiplinan dan kemalasan dari masyarakat membuat solusi ini sulit diterapkan. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang kurang memahami teknologi sehingga akan sulit untuk beradaptasi. Hal ini dapat diatasi dengan mengedukasi masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga kebersihan dan mengedukasi tentang teknologi ini demi kenyamanan bersama. Yang ketiga, apakah solusi ini sudah mempertimbangkan dana yang dikeluarkan dan dampak yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar? Jawaban kami, ya, segala biaya pengeluaran sudah dipertimbangkan dengan baik dan dibuat dengan sedetail mungkin beserta analisis dampak yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar dengan bekerja sama dengan para ahli. Yang keempat, apakah solusi ini sudah baik dari segi keamanan, ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan? Jawaban kami, ya, dengan solusi ini akan mencegah terjadinya banjir.
Dengan tidak terjadinya banjir itu sendiri sudah membawa dampak yang baik dari segi keamanan, ekonomi, politik, lingkungan, dan sosial. Dan yang terakhir, apakah solusi ini sudah baik dalam segi perekonomian di Indonesia? Jawaban kami ya, kami rasa dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan cukup sepadan dengan apa yang dihasilkan dan dampak baik yang dihasilkan oleh kegiatan ini. Sekian, sisanya saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Fahmi. Untuk menutup presentasi ini, saya akan coba menyimpulkan apa yang ada di presentasi kami. Menurut penelitian kami, penanganan khusus untuk mengatasi banjir di daerah Jabodetabek itu dapat ditangani dengan cara yang pertama, pembentukan atau pembuatan tempat sampah pintar yang nantinya akan mengeluarkan sensor apabila seseorang memasukkan sampah ke dalam tempat sampah tersebut, sehingga tempat sampah ini akan menarik minat masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua yaitu penggunaan metode pengolahan sampah berupa sanitary landfill yang akan mengatasi penumpukan sampah yang ada di daerah ibu kota saat ini. Sedangkan yang terakhir yaitu untuk menghindari penumpukan di tempat pengolahan sanitary landfill tersebut, kami membuat sebuah inovasi aplikasi yang akan menghubungkan masyarakat dengan petugas kebersihan nantinya, sehingga masyarakat tahu kapan saja jadwal pembuangan sampah harian mereka. Baiklah, terima kasih kami ucapkan. Salah dan jangka kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.